Orang-orang yang mengucapkan tentang fitnah tersebut itu harus dipukul 80 kali cambuk, 80 kali pukulan. Itu namanya haddul ghadf. Melanjutkan kajian kita di dalam fikih sirah lil Imam Muhammad bin Sa'id Ramadan Al-Buti. Terakhir kita menjelaskan tentang hadithatul ifk ataupun cerita kejadian bagaimana tersebarnya fitnah. Fitnah yang enggak tanggung-tanggung. Yang fitnah tersebut adalah untuk menjatuhkan martabat Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibuatnya kisah tanpa dasar bukti, hanya kisah yang dibuat oleh beberapa orang munafikin dan disebarluaskan oleh kaum munafikin, dan sampai orang-orang yang beriman pun berbicara dan mengucapkan tentang perkataan-perkataan buruk tersebut tentang hadithatul ifk. Dan kita udah bahas bagaimana kejadian yang terjadi di dalam kisah tersebut sampai Siti Aisyah tidak mendengar apapun. Sampai Siti Aisyah pada saat lagi keluar bersama kawannya mendengar perkataan dari kawannya tersebut yang mengatakan sungguh sial lelaki ini yang begini dan begini. Maka Siti Aisyah pun marah dan mengatakan, lelaki yang kau sebut adalah lelaki yang agung daripada Ahlul Badr, lelaki yang hadir di perang Badar. Siapapun yang hadir di perang Badar itu adalah para lelaki mulia, manusia yang agung. Allah Ta'ala menjanjikan mereka yang hadir di peperangan Badar dengan surga dan keridhaan Allah. Tidak ada yang bisa berbicara tentang mereka. Maka tatkala mendengar Siti Aisyah mengatakan tersebut, ditanya, wahai Aisyah, kamu enggak dengar kabar yang tersebar? Kabar apa yang tersebar? Maka diberitahukan kabar yang tersebar tentang gosip di kota Madinah tentang Siti Aisyah. Maka menangis Siti Aisyah, kembali ke rumahnya dalam keadaan menangis. Dan dia yang kebetulan dalam keadaan sakit, sakitnya menjadi makin parah. Sampai sakitnya menjadi 1 bulan dalam keadaan sakit dan menangis. Bahkan Siti Aisyah sampai izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali beliau izin untuk menengok keluarganya daripada Sayyidina Abi Bakar dan juga ibundanya, keluar dari rumahnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menengok saya. Dan kedua orang tua saya ada di sisi saya bersama Rasulullah. Dan Rasulullah pun duduk berbicara dengan saya, menanyakan. Pertama Rasulullah duduk memulai dengan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, amma ba'du ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kadza wa kadza fa in kunti bari'ah fa sayubri'ikillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya ada kabar yang mengatakan tentangmu begini, begini dan begini. Seandainya engkau Aisyah adalah orang yang tidak terlibat dengan perkataan orang-orang tersebut, tidak ada kaitannya dengan fitnah yang diucapkan oleh orang-orang, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menurunkan ayat yang akan mengatakan perihal tentangmu ini, Allah yang akan memutuskannya. Akan tetapi seandainya apa yang dibicarakan oleh orang-orang, yang dibawa-bawa oleh orang-orang itu adalah hal yang betul, ataupun itu hal yang berkaitan denganmu, maka ampunlah, taubatlah kepada Allah, istighfar dan juga taubat kepada Allah, wahai Aisyah. Maka Siti Aisyah mendengar ucapan Rasulullah tersebut pun makin kaget. Makin kaget, bagaimana Rasulullah mengatakan hal tersebut, padahal tujuan Rasulullah mengatakan hal tersebut adalah untuk klarifikasi, menanyakan kalau engkau begini metodenya begini, kalau engkau seperti ini. Maka Rasulullah tidak mengklaim mengatakan Aisyah engkau berdosa, engkau salah, enggak. Tetapi Rasulullah mengatakan sebab enggak ada bukti, tidak ada ucapan,
Maka Rasulullah tanya, kalau engkau pernah melakukan suatu hal yang buruk, maka taubat kembali kepada Allah. Tetapi kalau engkau enggak mempunyai kaitan dengan fitnah yang tersebar, maka tenang, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mensucikanmu, Allah yang akan menurunkan ayat untuk menjelaskan apa yang terjadi. Maka Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq mengatakan, Sayyidina Aisyah mengatakan kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, wahai ayahku, jawab apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, wallahi la adri ma aqul, demi Allah wahai Aisyah, saya enggak bisa jawab apapun, kata Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Terus juga mengatakan, wahai ibundaku, jawab kepada Rasulullah, bantu aku menjawab. Dikatakan juga jawaban yang sama. Saya enggak bisa mau jawab apapun, saya juga bingung, kata ibunya Siti Aisyah. Semuanya pada kebingungan. Maka dikatakan oleh Siti Aisyah, sakit hati Siti Aisyah dan makin menangis dan mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku yakin kalian telah mendengar ucapan cerita tersebut yang tersebar, fitnah tersebut, dan kalian mempercayainya di dalam hati kalian. Dan seandainya kalian yakin, seandainya aku bilang suatu hal pun, kalian pasti tidak akan mempercayai atau mempercayai. Yang aku percayai sekarang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh abahnya Nabi Yusuf, fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sesungguhnya kesabaran itu adalah hal yang baik, yang indah, yang bagus, dan Allah akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang sabar. Maka Siti Aisyah pun menangis dan berpindah tempat. Rasulullah masih di situ bersama kedua orang tuanya. Tiba-tiba itu muka Rasulullah pun berubah dan tidaklah keluar dari kamar tempat kami duduk satu orang pun, melainkan turun ayat yang menjelaskan tentang perihal yang terjadi. Rasulullah mulai gemetar, sebagaimana beliau kalau turun wahyu itu bergemetar dan wajahnya itu pucat dan juga berkeringat. Beliau berubah, kami tahu ini Rasulullah sedang turun ayat kepada dirinya, sebab ayat yang berat ini kalau turun itu merubah daripada wajah Rasulullah. Sampai pada saat selesai ayat tersebut turun, Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah tersenyum sampai tertawa. Terus Rasulullah pertama kali berucap mengatakan, absyiri ya Aisyah, wahai Aisyah, ambil kabar gembira untukmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membelamu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepadaku, kata Rasulullah. Maka ibunda Sayyidatina Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, berdirilah, cepat berdiri. Maksudnya berdiri adalah perlihatkan rasa syukurmu kepada Nabi Muhammad tentang ayat yang turun. Bersyukurlah, berdiri dan bersyukur. Tetapi Siti Aisyah, beliau masih ngambek dan marah. Beliau katakan, la, saya enggak mau berdiri, saya enggak mau bersyukur kepada siapapun, enggak kepada Rasulullah ataupun kepada ayah dan ibu saya. Sebab kalian enggak ada yang belain saya. Yang belain saya cuma Allah, saya mau syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pun enggak marah dan membaca ayat yang turun, yaitu Rasulullah katakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang membawa kabar tentang efek tersebut, tentang fitnah tersebut, itu adalah orang-orang dari kalian yang menyebarluaskannya. Maka jangan kalian pikir itu adalah perkataan yang buruk bagi kalian. Itu perkataan yang buruk, tetapi tidak seluruhnya itu semuanya buruk, tidak. Tetapi bagi kalian itu adalah kebaikan. Fitnah tersebut menjadi baik bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap manusia, setiap individu, setiap orang itu mereka mempunyai pekerjaan untuk apa? Ada yang pekerjaannya nambahin pahala, ada juga yang pekerjaannya nambahin dosa. Gimana cara bikin dosa, gimana biar dosa makin bertambah. Dan orang-orang yang berbicara tentang Aisyah, mereka adalah orang-orang yang menambahkan dosa mereka. Dan yang memulai daripada fitnah tersebut, dengan membuat fitnah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan langsung mengadabnya dengan azab yang pedih di hari kiamat nanti di api neraka. Dibaca ayat tersebut sampai 10 ayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kebetulan itu salah satu dari mereka yang membicarakan pembicaraan tersebut,
yang berucap daripada ucapan yang buruk kepada Siti Aisyah, kepada istrinya Rasulullah. Salah satunya itu ada yang diberikan uang oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq setiap bulannya. Orang fakir gak punya uang, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq setiap bulan ngasih dia uang untuk menafkahi dia, untuk dia makan, untuk dia bekerja. Diberikan uang Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq setiap bulan. Pas turun ayat ini udah menjelaskan tentang orang-orang munafikin atau orang-orang yang berbicara buruk, maka marah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan dia nggak mau memberikan hartanya lagi, menginfakkan hartanya lagi kepada lelaki tersebut yang termasuk di dalam golongan orang-orang yang menyakiti, memfitnah keluarganya. Marah, nggak mau dikasihkan uang lagi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Allah Ta'ala nyatakan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulul gurba. Jangan salah satu dari kalian yang termasuk orang-orang dermawan, golongan orang-orang dermawan dari kalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq termasuk dari golongan orang dermawan. Jangan kalian golongan orang-orang yang dermawan tiba-tiba menyetop atau tidak memberikan apa? Memberikan infak ataupun kebaikan kalian kepada keluarga kalian, kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak suka? Apakah kalian enggak cinta seandainya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengampun dan juga Maha Menyayangi. Maka Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq pas mendengar ayat tersebut, bal wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, saya sangat menyukai jika Allah mengampuni dosa-dosa saya, kata Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Maka dikembaliin lagi nafkah yang dia berikan kepada sahabat tersebut, diberikan nafkahnya oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Terus Rasulullah keluar dan beliau berbicara kepada khayalak yang ramai, beliau berkhutbah. Dan beliau katakan ayat yang diturunkan tentang hadisatul ifk dan juga hukuman yang Allah Ta'ala sendiri yang menyebut hukuman tersebut di dalam Al-Quran bagi mereka orang-orang yang menyebarluaskan fitnah, baik tentang Rasulullah atau siapapun. Fitnah tersebut yang berkaitan antara laki dan perempuan, maka orang-orang yang menyebarluaskan atau berucap fitnah tersebut, baik dia mengetahui atau tidak mengetahui, kan kejadiannya juga sahabat gak tahu hakikat betul atau enggaknya, intinya menyebut ucapan tersebut tanpa bukti apapun, hanya memindah-mindahkan kalimat, maka hukumannya adalah apa? Haddul ghadhf, yaitu orang tersebut dihukum dengan ghadhf. Dia telah berucap fitnah yang keji, fitnah yang besar, dan hukumannya adalah dipukul, dicambuk. Berapa? 1 kali? Enggak ada, 10 lebih, berapa? Sampai 80 kali cambukan. Orang-orang yang mengucapkan tentang fitnah tersebut itu harus dipukul 80 kali cambuk, 80 kali pukulan. Itu namanya haddul ghadhf. Anda enggak tahu, cuma dengar, tetap ente berbicara, ente berucap tanpa bukti, hanya mendengar, ente mau dipukul 80 kali pukulan. Kenapa? Sebab engkau membuat perkataan keji dengan memfitnah salah satu umat Nabi Muhammad. Ini perintah dari Allah, hukuman langsung Allah yang menyebut hukuman tersebut. 80 kali pukulan Allah yang nyebut, daripada detail pukulan tersebut, enggak ada kortingan, enggak ada apapun untuk meringankan daripada hukuman tersebut. Dan Rasulullah pun memukul para sahabatnya, walaupun tidak munafikin, tetapi mereka berucap ucapan tersebut tanpa mengetahui dasar ucapannya, maka dikena juga, dihukum dengan pukulan-pukulan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Al-Imam Al-Buti menjelaskan tentang perkataan peperangan. Kemarin udah kita bahas peperangan Badar, terus Uhud, terus beberapa peperangan kecil. Sekarang ada peperangan lagi, yaitu adalah Ghazwatul Khandaq, peperangan Khandaq, atau juga dinamain peperangan Ghazwa Ahzab.
Al-Ahzab. Ini peperangan tersebut terjadi di tahun kelima, di bulan Syawal, atau sebagian sahabat ulama berpendapat itu di tahun keempat Hijriyah, antara 4 atau 5 Hijriyah. Tetapi yang paling banyak disebutkan oleh para sahabat itu di tahun kelima kejadian perang Khandaq. Apa sebab perang Khandaq? Sebab perang Khandaq terjadi adalah ada sebagian orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, dari yang ada tinggal di dekat kota Madinah. Mereka pergi ke kota Mekah, terus mereka memanggil kaum Quraisy. Yang kaum Quraisy ini selalu berperang dengan Rasulullah. Mereka datang dari kota Madinah, ini orang-orang Yahudi ngumpul, manggil orang-orang Quraisy, kita mau duduk, mau berbicara, mau berbincang, ngobrol. Dan mereka katakan, sanakunu ma'akum, kita bakal bersama kalian selalu. Untuk apa? Untuk berperang. Kalian perangi Muhammad dan kami yang akan membantu kalian, kata orang-orang Yahudi. Kami udah capek sama Muhammad, udah gak kuat. Ayo kalian perangin, kami akan menyokong, akan membantu kalian. Sampai-sampai ini padahal orang Yahudi adalah orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu. Tapi mereka katakan, agama kalian kaum Quraisy lebih baik, lebih agung, lebih indah daripada agama yang diimanin oleh Muhammad. Padahal orang-orang kafir Quraisy lebih parah lagi dari para Yahudi. Tetapi gara-gara udah kesel, Yahudi ini udah hasut, udah dengki, gak mau, pokoknya Muhammad dan kaumnya jelek. Ayo cari bagaimana supaya Muhammad dan kaumnya menjadi orang-orang rendahan, menjadi hancur. Maka dia buat ucapan-ucapan buruk. Setelah itu mereka membuat kesepakatan antara kaum Yahudi dengan Quraisy untuk saling membantu satu sama lain di dalam memerangi Muhammad dan para sahabatnya. Maka datang kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum Quraisy, dan mendengar kabar bahwasanya orang-orang di kota Mekah banyak yang ingin keluar, banyak yang ingin memerangi Rasulullah. Maka Rasulullah pun memanggil sahabat-sahabatnya. Beliau beritahukan kabar tersebut. Ini kami dapat kabar, kata Rasulullah, orang Quraisy mau menyerang kita. Mereka keluar dari kota Makkah. Ayo musyawarah, apa yang harus kita lakukan? Bermusyawarah. Enaknya gimana? Apa? Ada yang punya ide? Ada yang punya sesuatu yang ingin disampaikan? Sampaikan, kata Rasulullah. Sampai Salman Al-Farisi, salah satu sahabat yang bernama Salman yang datang dari negeri Faris, beliau memberikan masukan, ya Rasulullah, sekali-kali ayo kita bikin apa? Kita bikin parit. Kita bikin kota Madinah kota yang terbentengin, gak bisa dikacauin, gak bisa diperangin. Siapapun yang deketin kita gak bisa berperang. Kenapa? Ada parit. Gak bisa melompat, parit yang besar, gak bisa mendekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertarik. Sebab sebelumnya di bangsa Arab ini gak ada yang membuat parit pada saat peperangan. Ini taktik peperangan yang dibawa oleh Salman dari Persia sana. Fakharaju minal Madinah. Maka keluar para sahabat dari kota Madinah dan bikin perkemahan di luar kota Madinah untuk membuat membuat parit yang besar tersebut. Dan mereka mulai menggali tanah di sekeliling kota Madinah untuk membuat lubang yang besar dari parit yang besar, untuk memisahkan antara kota Madinah dan musuh supaya nggak bisa mendekat. Dan kebetulan kaum muslimin itu 3.000 sahabat waktu itu yang menggali parit. Dan kaum Quraisy ini keluar bukan hanya dari kota Mekah, tetapi bersama gobila-gobila di sekitar kota Mekah. Setiap ketemu tempat diajak, ayo ikut kita, bantuin kita nyari bantuan. Kalian kan suka minta bantuan sama kaum Quraisy, kaum yang mulia. Ayo sekarang kalian bantuin kita. Berapa itu? Totalnya sekitar 10.000 orang. Orang kafir Quraisy beserta kota-kota sekitar kota Mekah atau yang mereka lewatin itu 10.000 orang. Sahabat cuma 3.000. Ini 3 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang muslim. Maka kaum muslimin gak gentar, gak takut. Mereka membuat parit tersebut di sekeliling kota Madinah. Itu sampai-sampai kaum muslimin betul-betul kerja bakti, kerja keras. Sampai saking banyaknya bekerja, Rasulullah pun ikut bekerja, ikut menggali. Sampai salah satu sahabat mengatakan, kami lihat Rasulullah pas hari Ahzab lagi ngegali Khandaq, itu kami ngelihat Rasulullah itu bercucuran dengan keringat, begitu juga banyak penuh dengan debu wajahnya. Sampai-sampai
terlihat di bagian perut beliau pada saat beliau bekerja itu terbuka, perut beliau itu penuh dengan bulu. Bulu tersebut penuh dengan apa? Dengan pasir dan juga debu saking lamanya beliau bekerja. Maka sahabat bekerja sampai-sampai Sayyidina Anas mengatakan, itu kami kaum muhajirin dan ansar sambil kami bekerja menggali, itu kami sakaraya berucap selaya bernyanyi dengan syair-syair dan mengatakan, nahnu alladzi bay'u Muhammadan alal islami ma bagaina abada. Kami adalah kaum yang membaiat Muhammad dalam agama Islam dan selamanya kami akan menjadi kaum muslimin. Maka Rasulullah mendoakan mereka mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah fabarik fil ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya enggak ada kebaikan melainkan kebaikan di akhirat. Maka berikanlah keberkahan kebaikanmu kepada kaum Ansar dan juga Muhajirah, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Didoain sama Rasulullah. Saking beliau mencintai kaum Ansar dan Muhajirin, didoain fabarik fil Ansar, berikan keberkahan kepada kaum Ansar, bahkan juga kaum para Muhajirin yang berhijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha wallahu alam.